Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bermaksud menolong temannya, seorang pria tewas tercebur ke dasar sumur sempit di Kabupaten Magelang. Sementara temannya yang ditolong berhasil diselamatkan warga. Dikecam luas berbagai kalangan, utusan khusus Presiden bidang keberagaman beragama Gus Miftah akhirnya minta maaf karena melecehkan penjual es teh di Desa Banyusari, Magelang. Akibat truk hilang kendali, sopir truk terpental dari kabin lalu truk melaju tanpa sopir hingga menabrak 2 rumah di Kabupaten Pati. Pemuka agama yang juga menjabat utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menjadi sorotan publik. Ia dikecam karena dianggap mengolok-olok pedagang minuman es teh di sebuah acara di Magelang. Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, pemuka agama yang juga kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden, mengolok-olok penjual es teh yang sedang berjualan di acara yang digelar di Magelang. Aksi tersebut direspon dengan suara tawa dari sejumlah orang yang hadir. Namun tampak raut wajah penjual es berubah usai Gus Miftah mengolok-olok dirinya. Usai video tersebut viral, pemuka agama sekaligus utusan khusus Presiden itu mendatangi rumah pedagang es teh di Desa Banyusari, Magelang untuk meminta maaf. Gus Miftah mengklarifikasi bahwa ucapannya hanyalah candaan. Yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, kalau maaf Dan nggak ngira ya berita. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya soal es teh, soal gaji. Alhamdulillah ngerawok itu Miftah keturunan. Yang penting mungkin kanggo es teh. Ya, siap. Oke. Pedagang es teh bernama Sun Haji dan istri menerima permintaan maaf Gus Miftah. Nggak nyangka kalau ada kejadian kayak gini. Saya tidak menyangka, saya tidak tahu apa-apa. Saya memaafkan yang penting udah saya memaafkan, sudah tidak ada masalah apa-apa saya sama. Gus Miftah juga meminta maaf kepada masyarakat apabila ada perkataan dan perbuatan yang dianggap tak pantas. Ia juga mengaku mendapat teguran dari sekretaris kabinet agar lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapat. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga desa Nengahan Bayat, Klaten disembur bisa ular kobra pada bagian wajahnya saat sedang membersihkan gudang rumah. Akibatnya korban mengalami rasa perih pada bagian matanya. Rutini, warga desa Nengahan Bayat, Klaten ini disembur bisa ular jenis kobra pada Selasa lalu. Korban disembur bisa pada bagian wajah hingga mengenai matanya. Akibatnya Rutini mengalami rasa perih pada bagian mata dan harus mendapatkan pertolongan medis di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Rustini menjelaskan saat kejadian dirinya sedang membersihkan gudang rumah. Sedangkan ular kobra bersembunyi di tumpukan genting bagian gudang. Ketika korban sedang mengangkat barang, ular kobra kemudian menyemburkan bisa dari jarak sekitar 1,5 meter dan mengenai wajah korban. Kenanya muka, tapi yang rasa perih di mata. Rasanya perih atau Perih kayak kelilipan. Oh gitu. Kelilipan tapi terus merah matanya. Saya kucek itu kan merah. Ke rumah sakit langsung ditanganin di Rumah Sakit Tegayoso gitu, bersih-bersih. Ya. Tapi saya belum ibaratnya nggak ganggu ularnya itu. Mendapat laporan, petugas damkar langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi ular kobra sepanjang 80 cm itu. Adanya laporan ular yang konon pada pagi harinya itu sempat melaksanakan semburan kepada Bu Rustini yang sempat dirawat di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Sehingga kami setelah menerima laporan meluncur untuk ke lokasi dan melakukan evakuasi ular. Kini ular kobra sudah dibawa ke kantor damkar Klaten dan akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Diduga karena remblong, sopir truk terpental dari kabin sehingga truk berjalan tanpa kendali lalu truk menabrak 2 rumah di desa Mustoko Harja, Kabupaten Pati. Beruntung pemilik rumah tidak berada di tempat sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Dua rumah semi permanen di Jalan Pantura, Desa Mustoko Harjo, di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati hancur akibat ditabrak sebuah truk. Selain merobohkan 2 rumah, seluruh peralatan rumah tangga juga rusak berat. Beruntung saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja dan anak-anaknya sedang di sekolah sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Namun pemilik rumah mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Minimal 50 juta. Apa coba ini? Listrik, kulkas, sepeda, apa itu air, lampu-lampu, ya peralatan rumah tangga kan lengkap itu Mas. Itu kan untuk rumah, langsung rumah ya langsung warung. Ini jenengan posisi lagi di mana tadi? Posisi aku pergi kerja. Tabrakan terjadi saat truk makanan ringan melaju dari Surabaya menuju kota Semarang. Sekitar 100 meter sebelum menabrak rumah, truk hilang kendali sampai sopir terpental dari kabin. Truk kemudian berjalan tanpa sopir sehingga menghantam 2 rumah. Itu mengalami loss control, jadi 100 meter sebelum perempatan, itu kan pas lampu merah. Jadi 100 meter sebelum lampu merah, dari sopir sudah berusaha untuk mengerem, tapi remnya tidak berfungsi. Kemudian untuk menghindari fatalitas dari dampaknya, sang sopir membanting setir ke arah kiri, kemudian melewati pulau jalan sampai saat pulau jalan itu terkena roda dari truk Fuso tersebut, sang sopir itu terpental keluar dari kabin. Kemudian truk tanpa sopir itu melaju, kemudian menabrak 2 rumah. Truk dan sopir dibawa ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Kota Pati untuk diperiksa lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ribuan supporter Persis Solo melakukan aksi boikot pada laga kandang menjamu Barito Putra di Stadion Manahan Selasa malam. Dalam aksinya, para supporter menuntut manajemen Persis diperbaiki. Tak mau menonton secara langsung pertandingan tim jagoannya menjamu Barito Putra dari tribun, ribuan supporter Persis Solo justru memilih bernyanyi dan menyuarakan tuntutannya di halaman parkir Stadion Manahan. Aksi boikot ini sebagai buntut jebloknya prestasi tim berjuluk Laskar Sambernyowo. Mereka menuntut manajemen segera berbenah agar Persis bangkit dan menjauh dari zona degradasi. Para supporter juga membawa berbagai spanduk bertuliskan manajemen untuk berbenah. Dalam aksinya, massa juga menyalakan flare di halaman Stadion Manahan Solo. Aksi boikot ini pun dikawal ketat aparat kepolisian. Kehadiran aparat di sekitar stadion untuk memastikan aksi supporter berjalan tertib. Tubuh organisasi Persis ataupun kesebelasan Persis. Harapan mereka sudah disampaikan tadi di lapangan. Kita hadirkan juga manajer, kita fasilitasi saya beserta jajarannya Pak Dandim dari Brimob, ya, saya rekan-rekan Pak Waka dan PSU Polresta seluruhnya hadir untuk memastikan bahwa dukungan mereka yang saat malam ini mereka tidak mendukung dari dalam stadion. Mereka mendukung dari luar. Bentuk protes mereka sudah tersampaikan kepada manajemen dan manajemen juga sudah merespon apa yang menjadi tuntutan dan mereka berjanji akan memenuhi tuntutan tersebut. Alhamdulillah. Persis Solo diketahui saat ini berada di papan bawah klasemen Liga 1. Dari 12 laga, tim kebanggaan warga Solo berada di peringkat 16 dengan torehan 2 kemenangan, 2 seri, dan menelan 8 kekalahan. Heri Prastio melaporkan dari Solo.